Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang grup dan abelian grup. Nah, di pokok pembahasan kali ini kita ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi grup, yang kedua ada definisi abelian grup, dan yang ketiga ada perbedaan grup dengan abelian grup, dan yang keempat itu kita akan membahas tentang example-nya. Nah, yang pertama ada definisi grup. Grup adalah himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner seperti penjumlahan atau perkalian yang memenuhi 4 aksioma, yaitu ada tertutup. Nah, di mana jika A dan B adalah elemen grup, maka hasil operasi A biner B juga merupakan elemen dari grup. Dan yang kedua ada asosiatif. Nah, untuk asosiatif ini, untuk semua elemen A, B, C, berlaku setiap A dikali B dikali C, itu sama dengan A dikali B dikali C. Nah, yang ketiga ada elemen identitas. Elemen identitas itu ada elemen E dalam grup sehingga untuk elemen A, E dikali A itu sama dengan A dikali E itu sama dengan A. Nah, yang keempat itu ada elemen inverse, yang dimana untuk setiap elemen A, ada elemen A inverse sehingga A dikali A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan E. Nah, yang kedua ada definisi abelian group. Nah, abelian group atau grup komutatif adalah grup yang memenuhi tambahan sifat komutatif, yaitu untuk semua elemen A dan B itu berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya, urutan operasi tidak mempengaruhi hasilnya. Contoh, abelian group adalah himpunan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan grup dengan abelian group. Nah, yang pertama ada grup. Grup adalah himpunan dengan operasi biner yang memenuhi 4 aksiomat. Itu ada tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen memiliki inverse. Namun, operasi ini tidak harus komutatif. Artinya, urutan operasi bisa mempengaruhi hasilnya. Contohnya adalah grup matriks invertible dengan perkalian matriks yang umumnya tidak komutatif. Nah, yang kedua ada abelian group. Abelian group atau grup komutatif adalah grup yang selain memenuhi 4 aksioma grup, juga memiliki tambahan satu sifat, yaitu ada sifat komutatif, yaitu untuk setiap elemen dan berlaku dengan kata lain urutan operasi tidak mempengaruhi hasilnya. Contoh, klasik grup abelian adalah grup himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas example. Nah, yang dimana di sini kita ada example 1, yang dimana kita ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan pertama itu adalah membuktikan bahwa himpunan bilangan kompleks C dengan operasi penjumlahan membentuk grup. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama ada tertutup. Jika Z1, Z2 elemen atau anggota dari bilangan C, maka Z1 plus Z2 itu termasuk ke dalam anggota bilangan kompleks. Nah, yang kedua ada asosiatif, yang dimana Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 untuk semua Z1, Z2, dan Z3 itu elemen bilangan C. Yang ketiga ada identitas. Ada elemen 0, elemen C, sehingga Z ditambah 0 sama dengan Z untuk semua Z elemen C. Dan yang keempat ada inverse. Untuk setiap Z elemen C, ada min Z elemen C sehingga Z ditambah min Z sama dengan 0. Nah, yang B itu ada jika A, B elemen Q itu terbentuk dalam anggotanya itu ada 0, maka A dikali B elemen Q itu perkalian 2 bilangan rasional tetap rasional. Nah, kita akan membuktikan menggunakan 4 aksioma, namun ada tambahan satu di sini, dia ada komutatifnya. Nah, yang pertama ada asosiatif. Perkalian selalu asosiatif. A dikali B, dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, identitas itu sama dengan 1. Sama dengan identitas A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Nah, yang ketiga ada inverse. Itu setiap bilangan Q, elemen Q, punya inverse punya inverse. Dimana Q inverse sama dengan 1 per Q, dan Q dikali 1 per Q itu sama dengan 1. Nah, yang keempat ada komutatif, dimana A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, di sini ada soal yang ketiga, yang C itu ada R positif, itu semua bilangan real positif. Nah, di situ ada
kita disuruh menentukan apakah dia itu termasuk grup abelian perkalian atau dan bukan grup terhadap penjumlahan. Nah, yang pertama ada grup abelian terhadap perkalian. Itu ada tertutup, itu ada A dikali B itu lebih besar jika A, B lebih dari 0. Terus yang kedua ada identitas, itu satu elemen bilangan real positif dan A dikali 1 sama dengan A. Dan terus ada inverse. Inverse 1 per Q, elemen bilangan real positif untuk semua A lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0, sorry. Dan yang ketiga ada komutatif, ada A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, yang kedua ada bukan grup bilangan real positif. Ini yang untuk penjumlahan. Nah, yang pertama itu dia tidak memiliki identitas. Nah, elemen identitas itu penjumlahan harusnya 0, tetapi ini 0 itu bukan termasuk bilangan real positif. Yang kedua tidak ada inverse. Nah, misalnya kita menggunakan 5 itu termasuk dalam elemen bilangan real positif. Tapi tidak ada X elemen real bilangan positif, sehingga 5 ditambah X sama dengan 0. Karena negatif 5 itu bukan anggota dari bilangan real positif. Oke, kita lanjut ke example 2, yang dimana SA itu sama dengan himpunan semua permutasi daripada A. Di sini kita akan menggunakan 4 aksioma yang tadi ya, atau syarat yang tadi. Yang pertama ada tertutup, yang dimana komposisi dua permutasi itu tetap permutasi. Yang kedua ada asosiatif, itu dimana F dalam kurung F ditambah G ditambah H itu sama dengan F ditambah dalam kurung G plus H. Nah, maka operasi penjumlahan itu menyimpulkan komposisi fungsi. Terus ada identitas, itu ada F lingkaran IA itu sama dengan F sama dengan IA itu lingkaran F. Nah, maka IA itu sama dengan identitas pada A. Nah, yang keempat ada inverse. Untuk setiap permutasi F terhadap fungsi F inverse elemen bilangan SA, sehingga F lingkaran F inverse sama dengan F inverse lingkaran S sama dengan IA. Nah, dia itu bukan termasuk grup abelian karena F lingkaran G itu tidak sama dengan G lingkaran F. Oke, kita lanjut ke example 3. Nah, di sini example 3 itu ada jumlah permutasi di S3 ada 3 elemen, maka 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2, 3 dikali 1 sama dengan 6. Nah, kita ini menentukan daftar 6 permutasi. Nah, di sini yang pertama di sini kita tulis dulu 3 faktorial itu sama 3 dikali 2, 3 dikali 1. Terus ada F dalam kurung SA itu ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk 1 itu ada 2 min 3 itu sama dengan identitas karena 1 kan. Nah, terus di bawahnya ada 3 min 2 sama dengan maka S. Nah, terus ada yang kedua ada di atasnya itu ada 1 min 3 itu, terus di bawahnya ada 3 min 1. Nah, di bawahnya lagi itu ada 3, itu ada 1 min 2 maka T, terus ada yang di bawahnya itu ada 2 min 1 maka Y. Nah, terus di sebelah kanannya itu ada P. Nah, P ini maksudnya itu permutasi ya. Permutasi 1 itu sama dengan 2, terus permutasi 2 itu sama dengan 3, dan permutasi 3 itu sama dengan 1. Maka perkalian P kuadrat sama dengan P lingkaran P. Nah, maka P kuadrat itu sama dengan 1 sama dengan P itu dalam kurung P1 sama dengan P dalam kurung 2 sama dengan 3. Terus ada P kuadrat. Terus untuk P kuadrat 2 itu sama dengan P dalam kurung P2 itu sama dengan P3 sama dengan 1. Nah, bawahnya lagi ada P kuadrat 3 itu dimana adalah P dalam kurung P3 sama dengan P1 sama dengan 2. Nah, maka P kuadrat itu sama dengan T. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel Kelly ya. Oke, baik, kita lanjut ke example 4. Nah, di example 4 ini adakah himpunan G sama dengan 1 min 1 terus ada I, min I adalah grup abelian terhadap perkalian bilangan kompleks. Nah, di sini kita pun ada aturan penting untuk
membuktikannya, yaitu di mana yang pertama itu ada I kuadrat itu sama dengan min 1, terus ada negatif I kuadrat sama dengan min 1, dan yang ketiga ada I dikali min I sama dengan min 1 kuadrat sama dengan min dikali min 1 sama dengan 1. Nah, kita akan mengecek G adalah grup abelian. Nah, di sini kita menggunakan 4 aksioma tadi ya. 5 karena ini kan grup abelian kan. Nah, yang pertama ada tertutup. Nah, untuk tertutup itu hasil perkalian dua elemen di G itu selalu ada di G. Kenapa? Karena kita gunakan yang aturan tadi itu ada I dikali I sama dengan negatif I, itu termasuk dalam himpunan G. Terus ada yang kedua ada I dikali min I itu sama dengan min I, itu termasuk juga dalam elemen G. Dan juga ada negatif I dikali negatif I sama dengan min 1. Nah, itu juga termasuk dalam himpunan E atau anggota G. Nah, yang kedua itu ada asosiatif, itu perkalian bilangan kompleks itu selalu asosiatif. Nah, yang ketiga itu ada identitas. Nah, dimana identitas kan 1, karena 1 dikali A sama dengan A dikali 1, itu sama dengan A. Nah, untuk semua A itu elemen bilangan G. Nah, yang keempat ada inverse. Nah, dimana setiap elemen selalu punya inverse. Dimana yang pertama itu ada satu inverse itu sama dengan 1, terus negatif 1 inverse itu sama dengan min 1. Nah, terus lanjut ke sebelah kanannya itu ada lanjutannya yang mana min I inverse sama dengan min I, karena I dikali min I sama dengan I kuadrat, min I kuadrat sama dengan min dikali min 1 sama dengan 1. Nah, yang keempat itu ada min I kuadrat sama dengan min 1. Nah, yang terakhir itu ada komutatif. Nah, perkalian bilangan kompleks juga komutatif. Nah, di sini kita bisa lihat tabel Kelly-nya ya. Oke, kita lanjut ke example 5. Nah, di sini di example 5 ini ada pembuktian langsung dari teorema 2.28 bahwa himpunan Zn itu ada anggota 0, 1, 2 sampai dengan n-1. Nah, di sini kita ada tabel Kelly-nya. Ini tabel Kelly-nya ini adalah bentuk pembuktian ya, bentuk pembuktiannya dari aksioma-aksioma yang kita akan bahas di sini. Oke. Untuk pembuktiannya kita menggunakan yang tertutup dulu terlebih dahulu, yang dimana kita ambil sebarang A, B itu yang berada di elemen Zn. Nah, kita akan menunjukkan bahwa A ditambah B itu termasuk di anggota Zn. Nah, di sini kita pilih 0 dan 1 karena 0 dan 1 itu kan termasuk dalam anggota Zn kan. Nah, jadi maka 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Nah, terbukti 1 itu termasuk dalam himpunan Zn. Oke. Kita lanjut ke asosiatif. Nah, di sini sama juga untuk asosiatif kita ambil sebarang A, B, C. Nah, di sini kita menggunakan 3 ya. Nah, kenapa? Karena di asosiatif kan dia menggunakan A, B, C. Nah, kita ambil sebarang A, B, C di elemen Zn. Nah, kita akan tunjukkan bahwa dalam kurung A plus B ditambah C, nah itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, di sini kita akan pilih dari 0, 1, dan 2. Nah, karena 0, 1, 2 itu kan juga termasuk dalam elemen Zn kan. Nah, maka dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan, itu kita akan buktikan bahwa sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C itu termasuk dalam elemen Zn. Nah, di sini kita menggunakan ada 0 ditambah 1 ditambah 2 itu sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2. Nah, jadi untuk di sebelah kiri kan hasilnya 3 dan juga di sebelah kanan juga hasilnya 3. Jadi terbukti ya 3 itu juga termasuk dalam himpunan Zn. Nah, yang ketiga ada identitas. Untuk identitas sama juga. Jadi kita ambil sebarang A di elemen Zn, itu kita akan tunjukkan bahwa A ditambah E sama dengan E ditambah A itu sama dengan A. Nah, jadi di sini kita akan pilih 2. Karena identitas itu adalah 0 ya. Jadi identitas itu nilainya itu 0. Nah, maka kita di sini bisa pilih sebarang A. Jadi di sini contohnya saya menggunakan angka 2.
maka itu 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Jadi terbukti ya, 2 itu termasuk dalam elemen Zn. Nah, untuk yang belum mengetahui identitas itu apa, identitas itu artinya itu hasil penjumlahan atau perkalian biner, hasil biner itu penjumlahan atau perkalian. Nah, yang hasilnya itu bilangan itu sendiri. Nah, jadi kalau di penjumlahan itu identitas itu harus 0, ya. Kalau di perkalian itu identitas itu nilainya 1. Oke? Nah, selanjutnya ada inverse ya. Nah, di inverse ini kita ambil sebarang A di elemen Zn. Nah, di sini ada contain as member itu sama dengan A elemen Zn. Nah, itu akan ditunjukkan A ditambah A-1 sama dengan identitas. Ya. Nah, identitas terus di elemen Zn. Nah, di sini kita pilih sebarang itu. Di sini saya menggunakan angka 3 karena 3 juga termasuk dalam elemen Zn, maka 3 ditambah n-3 itu sama dengan 0 ya. Maka terbukti untuk 3 ini termasuk dalam elemen Zn. Nah, yang keempat yang kelima ada komutatif ya. Kita ambil sebarang AB di elemen Zn, maka akan kita tunjukkan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, terus kita pilih di sini ada 1 dan 2, maka 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Jadi terbukti ya bahwa komutatif juga termasuk dalam grup. Nah, oke, kita akan lanjut ke example 6. Nah, di example 6 ini diberikan G itu ada anggotanya A, A, B, C dengan perkalian seperti yang didemonstrasikan pada tabel di gambar 3.4. Di sini ada tabel Kelly-nya. Nah, yang pertama itu ada G tertutup terhadap operasi ini karena dua elemen G selalu menghasilkan elemen yang juga ada di G. Ini berarti operasi ini berarti itu operasi tertutup atau close. Nah, yang kedua itu ada E adalah elemen identitas. Nah, di sini kita lihat bahwa E dikali A itu sama dengan A, A dikali E itu sama dengan A. Terus ada E dikali B sama dengan B, dan juga B dikali E sama dengan B. Terus E dikali C itu sama dengan C. Kemudian C dikali E juga sama dengan C. Dan selanjutnya itu ada E dikali E itu sama dengan E. Jadi E itu memenuhi sifat elemen identitas. Nah, E dikali X sama dengan X dikali E sama dengan X untuk semua X sama dengan G. Nah, yang ketiga ada inverse ya. Dimana di sini ada 3 ya. Yang pertama ada inverse adalah E adalah inverse dirinya sendiri. Dimana E dikali E itu sama dengan E. Terus juga ada B dikali B sama dengan E. Jadi B juga inverse dari dirinya sendiri. Dan juga yang terakhir ada A dikali C sama dengan E. Dan C dikali A sama dengan E. Jadi A dan C adalah inverse satu sama lain. Yang keempat ada operasi komutatif. Dimana karena tabel simetri terhadap diagonal utama, artinya X dikali Y sama dengan Y dikali X, untuk semua Y, X, Y itu elemen G, maka operasi ini komutatif. Nah, selanjutnya ada example 7. Pada example 7 ini ada tabel gambar 3.5 itu mendefinisikan operasi biner pada himpunan S sama dengan A, B, C, dan D. Ingat ya, tadi operasi biner itu apa? Operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada disiapkan tabel Kelly. Nah, yang pertama di sini ada S tertutup terhadap operasi karena hasil dari operasi antara elemen-elemen di S itu tetap berada dalam himpunan S, maka tertutup terhadap operasi biner. Nah, yang kedua ada C adalah elemen identitas. Nah, di sini kita akan cek baris dan kolom C. Nah, pada baris C itu C dikali C biner A sama dengan A, C biner B itu sama dengan B, terus ada C biner C itu sama dengan C, dan C di biner D itu sama dengan D. Nah, yang kedua ada kolom C. Nah, di situ ada A biner C sama dengan A, terus ada B biner C itu sama dengan B, C biner C itu sama dengan C, dan D biner C itu sama dengan D. Karena C biner X sama dengan X dan X biner C sama dengan X untuk semua X elemen S, maka benar bahwa C adalah elemen identitas. Nah, yang ketiga ada D tidak punya inverse. Untuk semua elemen memiliki inverse harus ada elemen X
itu elemen S sedemikian sehingga itu ada D binar X dan ada sama dengan C, dan X binar D itu sama dengan C. Namun dari tabel baris D, D binar A sama dengan A, D binar B sama dengan B, D binar C sama dengan D, D binar D sama dengan D itu maka tidak ada hasil yang C. Nah, maka tidak ada elemen X yang membuat D binar X itu sama dengan C. Jadi, D tidak mempunyai inverse terhadap operasi ini. Oke, baik. Cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di-like. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.